Hai guys, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review sebuah smartphone dari Redmi 10, di mana smartphone ini kita sudah gunakan selama penggunaan sekitar 2 minggu pemakaian, dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan reviewnya. Bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya, pastikan kalian tonton sampai habis ya guys. Tapi sebelum itu jangan lupa klik tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan follow sosial media review gadget ya guys. Jadi mari kita lakukan review dari Redmi 10. Oke guys, ini dia adalah Redmi 10, di mana varian yang kita lakukan review adalah varian RAM 6 dengan internal storage sebesar 128 GB. Jadi kita akan lakukan reviewnya pada kesempatan kali ini. Kita akan lihat bagaimana kelebihannya maupun kekurangannya dan apakah smartphone dari Redmi 10 ini worth it untuk kalian beli atau tidak ya guys. Kalau kita lihat berbicara kelebihan, tentu kelebihan pertama dari HP ini adalah dari sisi performance yang ditawarkan oleh HP ini, di mana performance-nya itu sudah sangat-sangat mumpuni untuk kalian pakai buat sehari-hari, kemudian kalian buat pakai buat browsing, buat nonton Netflix, kemudian kalian buat pakai gaming, itu oke sih guys secara performance, karena dia menggunakan MediaTek G88. Dan memang sedikit catatan untuk dari sisi performance nanti di bagian software-nya, itu nanti kita akan bahas di bagian kekurangannya ya guys. Tapi overall untuk secara performance dari HP Redmi 10 itu sudah sangat mumpuni banget guys. Kemudian kelebihan selanjutnya dari HP ini itu adalah kualitas speaker di HP ini. Di mana dia sudah stereo, jadi di bagian bawah ini ada speaker, di bagian atas ini ada speaker, dan secara kualitas suaranya itu memang bagus sih guys. Jadi kalian nggak perlu khawatir buat nonton entertainment itu di HP ini tuh sudah sangat mumpuni guys. Jadi secara speakernya oke, dan worth it sih. Kemudian kelebihan selanjutnya ada dari sisi kelengkapan fitur yang disediakan oleh HP ini, di mana HP ini juga sudah support fingerprint scanner di sebelah kanan, kemudian ada face unlock, kemudian dia juga ada air blaster, dan itu menurut saya sih oke banget guys. Meskipun memang belum ada NFC ya guys, untuk HP Redmi 10 di harga 2 jutaan, 2,4 jutaan itu belum ada NFC. Terus selain itu dia juga punya desain yang cakep banget sih. Menurut saya sih untuk desain dari Redmi 10 ini cakep. Dan secara build quality juga cukup solid. Dan meskipun memang secara build quality memang di sini plastiknya memang cukup berasa ketika kita pegang langsung. Dan ini memang kayak masih ada kopong-kopong dikit. Tapi menurut saya secara build quality dari HP ini tuh termasuk solid ya guys. Itu dia tadi adalah kelebihan dari HP Redmi 10. Kita akan berbicara mengenai kekurangan dari HP Redmi 10. Seperti yang kita dengarkan ketika Xiaomi melakukan presentasi launching produk dari HP Redmi 10, dia menggaungkan bahwa Redmi 10 itu adalah standar terbaru dari entry level. Entry level ya guys. Entry level di harga 2 jutaan. Menarik ya guys. Dia mengatakan entry level itu sekarang harganya 2 jutaan, dan menurut saya dia mengklaim bahwa kualitas kamera yang ditawarkan ini termasuk bagus. 50 megapiksel, 50 megapiksel. Itu bukan angka yang kecil menurut mereka. Tapi ketika kita uji coba, hasilnya mengecewakan. Hasilnya tidak sesuai ekspektasi, hasilnya tidak sesuai harapan, dan ya saya kurang tahu itu apakah masalah hardware atau masalah software. Secara kualitas, secara dynamic range malah menurut saya kamera utamanya itu kalah sama kamera ultrawide secara dynamic range-nya. Kamera utamanya itu lebih kayak warnanya itu jadi nggak akurat, lebih ke apa ya, ke magenta, ke kuning-kuningan, jadi kayak harusnya suasana foto pagi hari jadi kayak kelihatan sore. Jadi secara low light juga kurang bagus, dan sayang banget ya, padahal itu adalah salah satu faktor utama jualan dari HP Redmi 10. Dan ya mungkin bagi sebagian kalian, enggak lah hasilnya bagus kok, hasilnya bagus ya. Tapi yang kita alamin saat review seperti ini. Kalian bisa lihat sampel foto maupun videonya setelah ini ya guys. So, hello guys, ini dia adalah uji coba kamera depan dari Redmi 10. Jadi kalau kita gunakan vlog kurang lebih seperti ini. Untuk kualitas gambarnya, kualitas audionya, mikrofonnya, kestabilannya, ini adalah kamera depan. Dan kalau saya lihat sih warnanya agak berubah ya dari warna aslinya, jadi kurang natural. Kurang lebih seperti ini ya untuk kamera depannya guys.
Oke guys, ini adalah uji coba kamera belakang dari Redmi 10. Jadi kalau ini adalah kamera utamanya kalau kita gunakan buat vlog seperti ini, kurang lebih seperti ini untuk videonya, audionya, mikrofonnya. Silakan terus dapat kalian di kolom komentar ya guys. Untuk kualitas gambarnya, kualitas videonya seperti apa, silakan terus dapatkan di kolom komentar. Oke guys, ini adalah uji coba kamera ultrawide dari Redmi 10 seperti ini untuk kualitasnya, videonya. Silakan terus dapat kalian di kolom komentar untuk kualitas ultrawide-nya dari kamera Redmi 10. Kemudian kekurangan selanjutnya dari sisi waktu charging di smartphone ini. Jadi waktu charging di smartphone ini itu bisa tembus 2,5 jam guys. Jadi menurut saya itu waktu yang cukup lama untuk kapasitas 5000 mAh dengan HP yang katanya support fast charging 18 watt. Dan chargernya bahkan dibawain 22,5 watt guys. Kita sudah coba pakai charger bawaannya, charger lain yang punya fast charging 18 watt, lebih dari 18 watt juga kita sudah cobain. Sama guys, jadi butuh waktu selama 2,5 jam dari 0 sampai 100%. Dan menurut saya itu cukup lama untuk di tahun 2021, khususnya untuk sekelas brand Xiaomi ya guys. Kalau brand lain yang memang cuma support fast charging 15 watt segitu ya mungkin saya masih bisa maklumin, tapi Xiaomi, Redmi, what? Kenapa? Kemudian kekurangan selanjutnya adalah dari sisi kualitas warna di layar HP Redmi 10 ini. Menurut saya itu sungguh mengecewakan sebenarnya. Dia sudah menggunakan IPS, oke. Full HD+, oke. Refresh rate 90 Hz, oke. Tapi secara warna itu, aduh, pucat banget sih guys. Maksudnya bukan pucat banget sih. Warnanya tuh jadi nggak keluar warnanya. Padahal ini IPS, kita bandingkan sama-sama layar IPS ya. Kita nggak bandingkan sama Super AMOLED ataupun AMOLED. Kita bandingkan sama-sama IPS, itu warnanya itu jelek sih guys untuk di HP Redmi 10. Bahkan menurut saya sih jadi kayak pucat gitu warnanya. Terus kalau misalnya kalian pakai buat outdoor, misalnya kalian pakai di luar yang kena cahaya matahari langsung, layarnya itu nggak terang guys. Dan ya sangat disayangkan banget, harganya 2,4 juta untuk yang 6128, tapi kualitas yang ditawarkan seperti ini. Kemudian kekurangan selanjutnya adalah ketika kita ajak bermain game seperti yang kita sudah sampaikan di video tes gaming, dia itu manajemen panasnya itu masih kurang bagus guys. Jadi untuk game-game kayak Mobile Legends apa itu masih bisa ditembus di atas 40 derajat. Yang standarnya kalau Mobile Legends itu saya di bawah 40 derajat ya guys. Kalau mungkin sekelas Genshin Impact memang pasti di atas 40 derajat rata-rata. Tapi menurut saya sih sayang banget sih secara manajemen panasnya masih kurang bagus untuk di HP Redmi 10 untuk diajak bermain game. Kekurangan terakhir yang menurut saya yang menjadikan HP ini tuh sebenarnya kurang menyenangkan ketika dipakai adalah software bawaan dari MIUI-nya. Di mana software MIUI dari Redmi 10 ini itu menurut saya masih perlu diimprove, diperbaikin, dan dioptimize khususnya untuk prosesor MediaTek G88. Jadi seperti kita kemarin coba tes gaming, dia seharusnya bisa setting ultra, tapi waktu di setting ultra ternyata mungkin softwarenya kurang optimize sehingga jadi nge-lag malahan. Dan akhirnya kita turunkan ke high. Dan itu sangat disayangkan banget sih Xiaomi. Padahal kamu punya spek yang menarik, tapi ternyata kalau softwarenya memang jelek, softwarenya belum optimize, itu menjadikan HP ini tuh menjadi tidak maksimal performance yang bisa dikeluarkannya. Dan itu dia tadi adalah kelebihan kekurangan dari smartphone Redmi 10. Kita akan masuk kesimpulan apakah HP Redmi 10 ini worth it untuk kalian beli atau tidak ya guys. Oke guys, thank you sudah nonton video ini. Menurut kalian bagaimana kualitas dari Redmi 10? Apakah sudah sesuai ekspektasi kalian atau tidak sesuai ekspektasi kalian? Kalau menurut review gadget sendiri, jujur review gadget agak sedikit kecewa dengan produk Xiaomi yang kali ini, yaitu Redmi 10.
karena dia juga jual itu bukan di harga yang di bawah 2 juta, tapi di atas 2 juta. Bahkan yang untuk Redmi 10 yang kita uji coba ini adalah yang varian tertingginya 6128. Dan yang dia iklankan itu adalah dia mengunggulkan sisi kamera dari HP ini. Ternyata itu adalah kekurangan dari HP ini ketika kita gunakan sehari-hari. Dia belum optimize secara software dan nggak tahu apakah itu hanya karena software atau memang karena hardware-nya memang belum tidak sebagus yang digambar-gambarkan. Jadi kita juga pernah review ada HP yang memang klaim dia punya megapiksel gede, tapi ternyata ketika kita coba jelek hasilnya. Nah itu bisa jadi karena hardware, bisa jadi karena software, kita nggak tahu. Dan itu sebenarnya nilai jual dari HP ini kan cuma dua nih, antara kamera dan prosesor. Itu adalah nilai jual tertingginya dari HP ini, di mana kameranya sudah gagal memenuhi ekspektasi, kemudian untuk performance sendiri belum optimal, softwarenya belum optimize, sehingga menyebabkan menurut saya untuk HP Redmi 10 itu adalah overrated ratingnya. Dimana kalau saya bilang masih ada smartphone lain yang layak kalian beli di rentang harganya. Dan kalau kalian memang maunya Redmi ya silakan aja, tapi saya sudah sampaikan bahwa menurut saya tidak terlalu direkomendasikan untuk beli HP Redmi 10 ini. Dan ini adalah pendapat dari Review Gadget, mungkin saja bisa berbeda dengan pendapat kalian. Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Dan kalau memang kalian suka video ini, jangan lupa like video ini. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan sampai ketemu di video selanjutnya ya guys. Oke guys, bye-bye.